Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita kembali pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang alinea atau paragraf. Saya rasa paragraf ini bukan sesuatu hal yang baru ya, yang baru kalian dengar. Jadi justru bisa lebih memudahkan kalian memahami dari materi ini. Yang pertama adalah syarat pembentukan alinea atau paragraf. Yang pertama harus ada kesatuan. Kesatuan itu artinya semua kalimat yang membina alinea tersebut secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau tema tertentu. Jadi dalam satu paragraf itu kalau misalnya kita ceritanya cerita buku, maka paragraf itu semuanya cerita buku. Jadi paragraf itu enggak satu cerita, kalimat pertama cerita buku kemudian cerita politik, enggak. Tapi bisa juga kemungkinan cerita buku dan cerita buku politik, tapi poin utamanya tetap buku. Jadi kalau dalam satu kalimat terdiri dari banyak ide pokok nantinya, banyak topik, banyak tema, maka itu bukan paragraf, hanya kalimat-kalimat biasa saja. Kemudian koherensi. Koherensi itu kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat yang lain yang membentuk alinea. Jadi ada kesinambungan. Jadi ada hubungan gitu. Jadi dalam satu paragraf itu kalimat-kalimat yang tersusun menjadi satu paragraf tersebut itu merupakan satu kesatuan. Misal kalian anak-anak JKG, ketika kalian sudah berkumpul menjadi satu, jadi satu kesatuan menjadi mahasiswa JKG, bukan menjadi individu-individunya. Kalau ada individu-individu lain di luar kalian, berarti itu bukan kalian, bukan dalam satu kumpulan besar JKG, tapi hanya kumpulan besar mahasiswa misal gitu ya. Jadi paragraf juga begitu. Kalimat-kalimat penyusun paragraf tersebut merupakan satu hubungan yang saling berkesinambungan, saling berhubungan. Kemudian perkembangan alinea, penyusunan atau perincian gagasan-gagasan yang membina alinea. Nanti akan kita kenal dengan istilah deduktif, induktif, campuran dan sebagainya, gitu ya. Contoh kesatuan dalam alinea. Nah, ini ada saya bold, saya tebelin, ada bahasa sistem. Jadi dalam satu paragraf tersebut membahas tentang bahasa dan sistem. Jadi semua kalimat-kalimatnya berhubungan dengan bahasa dan sistem. Itu contoh dari kesatuan dalam alinea. Nah, penempatan topik dalam alinea. Nah, ini tadi yang saya bilang. Ini udah sering sekali saya rasa semua mahasiswa juga pasti tahu ya. Ada namanya paragraf deduktif. Yang namanya paragraf deduktif itu adalah ide pokoknya itu diletak di awal. Kalimat awalnya adalah kalimat pokok, topiknya ada di awal. Selanjutnya adalah uraian mengenai hal tersebut, mengenai topik yang dibahas di awal. Itu paragraf deduktif. Jadi ide pokoknya ada di awal. Kemudian ada paragraf induktif, kebalikan dari paragraf deduktif. Nah, kalau paragraf induktif rincian dulu di awal, kemudian diakhiri dengan sebuah ide pokok. Jadi kalau deduktif tadi bentuknya piramida biasa. Nah, tapi kalau induktif bentuknya piramida terbalik. Jadi dia semakin lama semakin mengerucut ke bawah. Kemudian ada paragraf campuran. Paragraf campuran ini bukan dua ide pokok ya, di atas dan di bawah. Tapi ide pokok itu diletak di atas dan diulang lagi di bawah. Jadi dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Hanya penempatannya saja yang berbeda. Ada yang di awal namanya deduktif, ada yang di akhir namanya induktif, dan ada campuran. Di awal disebutkan, kemudian diulang lagi di akhir. Itu campuran namanya. Contoh deduktif, nah ini dia.
Kalian bisa baca sendiri ya. Jadi intinya ada di awal. Kemudian selanjutnya kalimat berikutnya adalah penjelasan dari kalimat yang di awal. Contoh induktif kebalikannya pula. Rinciannya dulu di atas, baru ada intinya di bawah. Jadi ide pokoknya terletak di bawah. Kemudian ini contoh alinea campuran di awal dan kemudian diulang lagi di akhir, walaupun kelihatan seperti berbeda, tapi dia masih dalam bentukan yang sama, hanya dia diparafrasekan dengan bahasa yang sedikit berbeda tapi maksudnya sama. Jadi ide pokok itu tidak ada dua, hanya ada satu, di awal dan di akhir. Ketika kalian waktu menghadapi ujian, misalnya ujian kelulusan dulu tuh zaman SMA, ujian UN, melihat paragraf itu panjang dan kita disuruh menentukan ide pokok. Kadang-kadang terlihat sulit ketika harus membaca paragraf yang panjang. Tapi ketika kita tahu intinya, tidak sulit menentukan ide pokok. Karena apa? Karena ide pokok itu kalau tidak ada di awal, dia pasti adanya di akhir. Jadi lebih memudahkan. Oke, ini adalah koherensi alinea. Jadi koherensi ini syarat kedua yang harus dipenuhi oleh sebuah alinea, bahwa alinea itu harus mengandung koherensi dan kepaduan yang baik. Kepaduan yang baik itu terjadi apabila hubungan timbal balik antara kalimat-kalimat yang membina alinea itu baik, wajar dan mudah dipahami tanpa kesulitan. Nah ini koherensi alinea ini singkatnya adalah sebuah alinea yang tidak memiliki kepaduan yang baik akan menghadapkan pembaca dengan loncatan-loncatan pikiran yang membingungkan, menghadap pembaca dengan urutan-urutan waktu dan fakta yang tidak teratur, atau pengembangan gagasan utamanya dengan perincian yang tidak lagi berorientasi pada pokok utama tadi. Jadi kalau dalam sebuah paragraf tidak ada koherensi, maka akan membingungkan pembaca. Jadi bedanya waktu kita belajar ragam bahasa waktu dulu itu ada ragam bahasa lisan dan tulisan. Kalau lisan, apalagi lisan live ya, langsung kalian bisa bertanya. Ada intonasi, ada ekspresi gitu. Jadi ketika kalimatnya pun kurang padu, kurang bagus, ketika kita mengungkapkan kalimatnya, maka kita dapat memahami dari ekspresinya, kita dapat memahami dari gerakan body language-nya, dari gerakan tubuhnya, dari intonasinya. Tapi dalam bentuk tulisan kita tidak bisa memahaminya dengan baik. Maka kadang ketika kita membaca tulisan, dua orang yang berbeda membaca sebuah tulisan yang sama, kalau dia tidak efektif, tidak benar ketika membuat kalimat-kalimatnya itu, maka akan menimbulkan pemahaman yang berbeda. Jadi akan membingungkan, loh saya membacanya maknanya begini, si Anu membacanya maknanya begini. Kenapa? Karena dalam paragraf tersebut tidak ada koherensi, tidak ada yang membuat kita paham gitu. Jadi kita bingung sendiri membacanya ketika tidak ada koherensi tadi dalam sebuah paragraf ya. Oke. Contoh koherensi. Generasi tahun 1928 adalah generasi pencetus Sumpah Pemuda yang berjuang demi keinginan bernegara. Generasi tahun 45 berjuang untuk melaksanakan gagasan Pemuda. Generasi tahun 45 adalah generasi pelaksana. Jadi antara kalimat-kalimatnya itu saling berhubungan. Jadi kita nggak boleh dalam satu paragraf cerita A, B, C, D yang berbeda-beda. Jadi nanti tidak ada ide pokoknya. Berbeda ya. Ada juga nanti namanya paragraf narasi, paragraf deduktif, salah. Paragraf deskripsi namanya. Jadi paragraf deskripsi itu tidak ada ide pokok, semuanya ide pokok katanya gitu ya. Jadi tetapi hanya digunakan untuk deskripsi, artinya untuk menggambarkan. Ketika kalian membuat paragraf biasa, harus hanya ada satu ide pokoknya, harus ada satu topik yang mau dibahas. Oke, untuk saat ini, pertemuan ini
kita membahas alineanya hanya mengacu pada syarat alinea yang baik. Dan saya mengingatkan kalian tentang deduktif, induktif, dan campuran. Di pertemuan berikutnya kita akan masih membahas tentang paragraf atau alinea yang lebih dalam lagi. Akan kita bahas tentang narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan sebagainya. Oke, selamat belajar, selamat beraktivitas, dan tetap